Bagaimana kabar harian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Hatanti. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita lihat ada sebuah gambar, di situ terdapat binatang, ada tumbuhan, ada cahaya matahari, udara, air, dan sebagainya. Dimana semuanya itu terdapat dalam suatu lingkungan, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Nah, dari benda-benda yang ada di dalam lingkungan tersebut, satu dengan yang lainnya mengadakan hubungan timbal balik, ya, saling berinteraksi karena saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan, di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Di dalam suatu ekosistem terdapat dua macam komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari benda yang hidup. Di mana di dalam komponen biotik dibedakan menjadi produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan hijau, karena tumbuhan hijau memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga bisa membuat makanan sendiri. Kemudian yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup pemakan produsen. Yang termasuk di sini adalah manusia dengan hewan. Dan yang ketiga adalah decomposer, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari hasil menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen yang berasal dari benda yang tidak hidup. Di sini ada suhu, ada cahaya matahari, kemudian air, ada tanah, ada udara, ada kelembaban, dan ada juga garam-garam mineral. Interaksi dalam suatu ekosistem itu akan membentuk suatu pola, di mana pengertian dari interaksi adalah hubungan timbal balik antara komponen dalam lingkungan sehingga dalam lingkungan tersebut terjadi suatu kestabilan. Yang pertama adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Di sini terdapat tiga macam pola. Yang pertama adalah rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Sebagai contoh adalah dalam suatu ekosistem sawah. Di sini ada urutan makan dan dimakan. Ya. Yang pertama adalah tumbuhan hijau dimakan oleh belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh burung elang. Dan pola yang kedua ada jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Di sini ada contoh tumbuhan padi yang dimakan oleh tikus. Dia juga dimakan oleh burung. Kemudian tikus bisa dimakan oleh burung elang dan bisa juga dimakan oleh musang. Sedangkan burung dimakan oleh musang. Jadi ada 2-3 rantai makanan. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Piramida makanan, yaitu suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Nah, di sini bentuknya adalah seperti piramid. Ya. Pada taraf tropik pertama diduduki oleh produsen berupa tumbuhan hijau. Dan tropik yang kedua diduduki oleh konsumen tingkat 1. Di sini ada tikus, belalang, ulat yang memakan tumbuhan hijau. Kemudian di tropik yang ketiga ada
konsumen tingkat 2 ada katak dan ayam, sedangkan yang di tropik keempat atau puncak ada burung elang dengan ular. Semakin tinggi, ya, maka energinya semakin bertambah kecil. Kita lihat macam-macam simbiosis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah antara bunga dengan kupu-kupu. Bunga untuk penyerbukan memerlukan perantara berupa kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu memerlukan makanan berupa madu yang bisa diambil dari bunga. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana satu makhluk hidup merasa untung dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah antara ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan remora berlindung pada tubuh ikan hiu dari mangsanya, sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan dengan adanya ikan remora yang menempel pada badannya. Kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu merasa untung dan yang lain merasa dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan benalu. Mungkin kalian bisa lihat ya di lingkungan sekitar kalian ada tumbuhan seperti ini yang menempel pada tumbuhan lain, di mana tumbuhan lainnya lama-kelamaan akan mati ya, sebagai parasit. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Lebih jelasnya mungkin kalian bisa mempelajari di LKS maupun buku paket. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.